Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang beranak dalam kubur. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Namaku Wandi. Aku adalah seorang nelayan. Belum 1 tahun aku menikah dengan Ima, dan sekarang dia sedang hamil besar. Berapa hari lagi aku akan pergi meninggalkannya untuk melaut. Aku terpaksa meninggalkannya karena tuntutan ekonomi. Pagi ini cuaca begitu cerah. Dinginnya embun serta hawa yang sejuk membuat hatiku tenang. Aku berdiri di luar sambil sedikit berolahraga untuk melemaskan otot-ototku yang kencang. "Mas, ini kuenya sama kopinya," ujar perempuan cantik dengan rambut agak ikal, bermata bulat, berburu mata lentik, pipi sedikit tembam, hidung mungil dan bibir merah agak tebal. "Iya dek, terima kasih," ucapku dengan memberikan senyuman. Perempuan tersebut adalah Ima. Ia istriku. Ia sekarang berumur 18 tahun, sedangkan umurku sendiri 25 tahun. Ima kembali masuk dan menuju dapur untuk memasak nasi. Perapian masih menggunakan kayu bakar yang diletakkan di tengah tumpukan batu bata. Rumah kami masih beralaskan tanah. Dindingnya terbuat dari bambu anyaman. Susunan bambu membentuk persegi adalah tempat tidur yang kami gunakan. Untuk mandi kami biasa ke sungai, dan sekali aku menimba air dari sungai untuk dibawa pulang, karena tak mungkin istriku yang tengah hamil besar mandi di sana. Dirasa sudah lelah aku berolahraga. Aku duduk di kursi yang terbuat dari bambu. Aku duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi dan memakan kue. Lalu lalang orang lewat di depan rumahku. Ada yang pergi ke pasar dan ada pula yang pergi bertani. "Mas Wandi masih di rumah. Kapan berangkat melautnya, Mas?" tanya Tarjo yang hendak pergi ke sawah. "Nanti malam, Jo." "Terus yang jaga Ima di rumah siapa, Mas?" "Nggak perlu dijaga juga, Jo. Dia kan bukan anak kecil lagi." Tarjo pun pamit dan melangkahkan kaki menuju ke sawah. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat pukul 7 malam, Pak Rano datang ke rumahku untuk menjemputku. Aku pamit sama Ima dan meninggalkan rumah. Jalan begitu gelap gulita, karena waktu itu belum ada listrik. Bermodalkan obor, kami berjalan menyusuri gelapnya malam. Setibanya di sungai, terlihat perahu yang ingin kami naiki untuk menuju ke muara laut. Di atas perahu tersebut sudah ada beberapa orang yang menunggu. Tali dilepas, kayu panjang ditancapkan ke dasar sungai beberapa kali untuk mendorong perahu sampai ke muara laut. Hamparan laut sudah terlihat. Layar pun mulai dibentangkan. Suara angin berhembus kencang, mendorong layar sampai ke tengah. Untungnya hari ini cerah. Bintang pun terlihat dengan jelas. Hanya dari melihat bintang, kita bisa tahu di mana letak dan posisi kita berada. Bintang menjadi penuntun untuk kita bisa pulang dan pergi dari laut. Perahu bergoyang begitu kencang, membuat Roni memuntahkan isi perutnya. Maklum, baru pertama kali Roni ikut berlayar. Kita yang melihat Roni seperti itu langsung tertawa. Roni disuruh tidur sama Pak Ardi yang memegang kendali perahu. Mataku melihat air laut, warnanya biru menyala bila tersentuh oleh sesuatu. Aku melambunkan Ima dan tak sabar ingin cepat pulang ke rumah. "Wan, sebaiknya kamu juga tidur, biar besok pagi bisa bangun dengan segar," ujar Pak Ardi. "Iya Pak." Aku mencoba berbaring. Sarung aku pakai untuk menutupi tubuh dari dinginnya malam. Mentari pagi mulai menyinari. Satu persatu ABK dibangunkan sama Pak Ardi. Sebelum mulai menangkap ikan, kita mulai sarapan terlebih dahulu. Beberapa bungkus roti dibagikan. 1 orang 1 bungkus roti. Yang berperan menjadi koki sudah menyiapkan air teh yang masih panas. Singkat cerita, kita pula membawa tangkapan ikan yang lumayan banyak. Aku langsung membayangkan
betapa senangnya Ima menyambutku pulang. Beberapa orang membawa ikan tangkapan untuk dilelangkan. Aku memilih tak ikut lelang dan bersegera pulang ke rumah. Aku berlari dengan senyuman kebahagiaan. Setibanya di rumah, aku memanggil nama Ima beberapa kali, tapi dia tak menyahut. Aku mencoba masuk rumah dan mencarinya ke setiap ruangan, tapi Ima tidak ada di ruangan. Aku berpikir, mungkin Ima pulang ke rumah orang tuanya. Aku mandi dan berganti pakaian. Aku bergegas keluar rumah dan menuju ke rumah mertuaku. Sambil berjalan, aku berpapasan dengan beberapa orang. Anehnya, tatapan mereka seakan menyembunyikan sesuatu. Aku tak menghiraukan mereka. Yang aku pikirkan sekarang adalah menemui istriku Ima. Tiba di rumah mertuaku, aku mengetuk pintu rumahnya. Mertuaku membukakan pintu. Tatapan matanya sama seperti tatapan warga yang tadi kutemui. "Bu, Ima ada di sini," tanyaku kepada mertuaku. "Kamu masuk dulu ya," jawab mertuaku menyuruhku masuk. Di dalam rumah begitu ramai. Keluarga besar Ima sedang berkumpul. "Ada apa, Bu? Kok tumben pada kumpul?" tanyaku penasaran. "Sebaiknya kamu duduk terlebih dahulu," ujar mertuaku. Semua mata tertuju padaku. Tatapan sedih memancar dari mata mereka. Aku bingung, sebenarnya apa yang sudah terjadi? "Kamu yang tabah ya, Nak. Istrimu sudah meninggal," ujar mertuaku. "Tidak mungkin, kamu berbohong kan?" tanyaku tak percaya. Aku menangis menjadi-jadi. Aku tak percaya kalau istriku sudah meninggal. Mereka pun mendekat dan memelukku. Suara tangisan memecahkan suasana. Aku tak rela istriku meninggal, apalagi kandungannya sudah membesar. Tinggal menghitung hari, Ima akan melahirkan. Aku meminta salah satu dari mereka mengantarkanku ke kuburan Ima. Ternyata benar, ada batu nisan yang bertuliskan nama istriku tercinta. Aku kembali menangis dan memilih untuk tinggal di kuburan Ima. Aku ditinggal sendiri oleh mereka. Tak terasa matahari mulai terbenam, tapi aku enggan meninggalkan kuburan Ima dan memilih untuk bermalam di sini, tidur di sebelah kuburan Ima. Singkat cerita, malam ini adalah malam ketiga. Aku tidur di sebelah kuburan Ima. Tepat pukul 2 dini hari, terdengar suara bayi menangis. Aku mencari asal-usul suara tersebut. Suara itu terdengar di dalam kuburan Ima. Aku langsung berlari meninggalkan kuburan dan menuju tempat pos kamling. Di situ ada 2 orang tengah berjaga. Aku mendekati kentongan dan memukulnya beberapa kali. 2 orang tersebut bingung dan mencoba bertanya, tapi aku tak menghiraukannya. Aku terus memukul kentongan dan warga pun mulai berkumpul. Warga bertanya-tanya, kenapa aku memukul kentongan tersebut. Aku menjelaskan kejadian-kejadian aneh di kuburan Ima, dan mereka tertawa. Mereka kira aku hanya membual, dan ada pula yang bilang kalau aku sudah gila. "Kalau kalian tak percaya, ayo kita bongkar saja kuburan Ima," ujarku. Warga pun hanya terdiam dan mereka saling menatap. Beberapa dari mereka memilih pulang, dan beberapa masih ada di sini. Aku meminta izin Kades untuk membongkar kuburan Ima, tapi dia menolak. Mertuaku pun ada di situ. Aku juga meminta izin dari dia. Mertuaku hanya menggelengkan kepala dan sambil menangis. Tak ada satupun dari mereka yang mau mempercayaiku. Aku pun berlari pulang untuk mengambil cangkul. Warga yang masih ada di situ mengejarku. Cangkul sudah aku dapatkan dan aku bergegas pergi ke arah pemakaman. Nampak beberapa warga masih mengejarku. Tiba di kuburan tempat Ima dikebumikan. Aku langsung mencangkul kuburannya. Warga yang sudah menyusul mencoba menghentikanku. Tapi mereka tiba-tiba terdiam kala mendengar suara tangisan bayi. Sebagian ada yang lari ketakutan dan sebagian ada yang tinggal. Aku terus mencangkul kuburan Ima. Aneh, aku melihat Ima duduk selonjoran di tempat kuburannya. Tangannya memegang bayi yang masih merah. Kejadian tersebut membuatku dan orang yang melihatnya kaget tak percaya. Siapa yang membantunya melahirkan? Warga yang masih ada di situ membantuku mengangkat Ima dan anakku. Tatapan Ima kosong. Dia seperti boneka yang tak punya ekspresi. Tali pocong yang mengikat kaki dibuka. Ima bisa berjalan. Aku menggendong sang buah hati sedangkan Ima berjalan di sampingku.
Hari berganti hari. Tatapan mata Imah tak kunjung berubah. Ia masih menatap kosong dan tak berbicara satu patah kata pun. Rumahku pun menjadi ramai. Setiap hari banyak warga yang berkunjung datang untuk melihat Imah. Tepat di hari ke-7, Imah kembali meninggal dunia. Begitupun dengan si bayi. Kali ini aku ikhlas melepas kepergiannya. Kita kembali menguburkan jasad Imah di tempat yang sama. Sedangkan kuburan si kecil berada tepat di samping kuburan Imah. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.